warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, how's it going? I hope you all always in good and healthy condition. With me Iza, in this video we are going to learn together about suggestion and offer. Alright, let's get started. Okay, about suggestion and offer. What is the meaning of suggestion and offer in Indonesia? Suggestion means saran. Kemudian untuk offer means penawaran. Jadi di bab ini, di bab suggestion sama offer, kita akan mempelajari ekspresi-ekspresi dan respon untuk menanyakan dan juga menanggapi mengenai saran dan juga penawaran. Nah, sarannya seperti apa dan penawaran seperti apa dan bagaimana ekspresinya, mari kita simak sama-sama di video ini. Alright, yang pertama, mengenai suggesting. Suggesting ini tadi artinya adalah saran. Jadi kita akan mempelajari ekspresi-ekspresi ketika kita ingin memberikan saran kepada orang lain ataupun ketika kita mendapatkan saran dari orang lain. So, suggesting digunakan saat kita memberikan ide, pendapat, atau nasihat untuk menjadi pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan. So, there are two kinds of expression. Those are for suggesting and also responding. Jadi, ketika kita memberikan suggestion dan juga ketika kita memberikan respon. Oke, yang pertama adalah the expression of suggesting atau ungkapan-ungkapan ketika kita ingin memberikan saran kepada orang lain. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, why don't you go to the market? Mengapa Anda tidak pergi ke pasar? Seperti itu. Jadi intinya kita ingin memberikan saran kepada orang lain untuk pergi ke pasar aja, seperti itu. Kemudian yang kedua, I think we should pay attention. Saya berpikir kita harus memperhatikan. Nah, itu juga memberikan saran atau nasihat. Kemudian, pakai verb suggest. I suggest that you visit the dentist. Saya menyarankan kamu untuk mengunjungi dokter gigi. Nah, jadi di sini ada beberapa kata kunci. Jadi kita bisa menggunakan why don't, kita bisa menggunakan I think, dan juga should. Kemudian kita bisa menggunakan verb suggest. Seperti itu beberapa contoh expression atau ungkapan untuk memberikan saran kepada orang lain. Nah, nanti kita juga akan mengetahui atau mempelajari berbagai macam expression of suggesting. Ekspresi memberikan saran di dalam tabel of making suggestion. So, di sini ada typo ya, suggestion yang benar. Nanti ada banyak ekspresi, various expressions that we can use to express suggestion. Alright, kemudian setelah memberikan ekspresi menyarankan atau ungkapan menyarankan, kita juga bisa merespon. Nah, ketika ada orang lain memberikan saran atau nasihat kepada kita, dan respon itu dibagi menjadi 2, yaitu bisa accepting atau kita menerima saran tersebut dan juga declining atau kita menolak saran tersebut. Untuk accepting atau menerima kita bisa membetulkan dengan ekspresi you are right, kamu benar, dan juga yes, I'll do that, baik, saya akan melakukannya. Seperti itu ketika kalian menerima nasihat atau saran dari orang lain. Kemudian ketika kalian menolak, yaitu kita pakai expression of declining. Dan kita bisa menolaknya dengan halus, bisa no I can, tidak, saya tidak dapat, atau saya tidak bisa. Kemudian don't rush, jangan ikut campur. Nah, seperti itu ya, ini agak kasar biasanya kalau don't rush. Kemudian bisa juga no, I'd rather not, tidak, saya memilih untuk tidak melakukannya. Seperti itu. Jadi ditolak saran atau nasihat dari orang lain, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai salah satu grammar yang berkaitan dengan suggesting atau suggestion atau memberikan saran atau ekspresi saran atau ungkapan saran. Nah, jadi salah satu grammar tersebut itu namanya adalah subjunctive. Here is subjunctive.
So what is the meaning of subjunctive? Jadi subjunctive itu merupakan salah satu bentuk written expression yang digunakan untuk mengekspresikan keinginan, niat, saran. Nah, here is the point. Jadi bisa digunakan untuk mengungkapkan saran atau sesuatu yang belum terjadi. Nah, jadi ketika kita mengungkapkan saran atau kita memberikan saran kita kepada orang lain, itu otomatis saran yang kita berikan itu belum dilakukan oleh orang itu kan. Jadi saran yang kita ungkapkan itu belum terjadi. Nah, jadi karena hal tersebut belum terjadi, jadi masuk ke dalam structure dalam bahasa Inggris itu namanya adalah subjunctive, seperti itu. Jadi there are several functions of subjunctive. The first function is to express requirement, untuk mengekspresikan requirement. Requirement itu perintah. Nah, jadi ketika mengungkapkan perintah itu pasti hal yang diungkapkan itu belum dilakukan karena masih diperintahkan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mengekspresikan suggestion atau saran. Kemudian yang ketiga, mengekspresikan urgency atau kepentingan. Kemudian yang keempat, menyatakan keadaan yang belum terjadi atau berbeda dari kenyataan. Nah, karena saran itu belum terjadi atau berbeda dari kenyataan, nah otomatis dia bisa masuk ke dalam structure grammar yang namanya adalah subjunctive ini. Kemudian di sini ada remember sama note. Nah, remember itu perlu diingat bahwa subjunctive berada pada dependent clause. Nah, di mana bagian independent clause-nya itu menggunakan verb suggest, recommend, request, advise, atau ask. Nah, jadi verb-verb di sini itu mengungkapkan suatu saran atau keinginan atau nasihat atau rekomendasi. Nah, seperti itu. Jadi, untuk lebih memahami, kita lihat di note ini ya, di catatan ini. Klausa itu apa? Nah, Kak, tadi kan letaknya subjunctive itu di dependent clause-nya. Nah, jadi untuk lebih memahami, kita harus belajar tentang pengertian klausa itu dulu. Jadi, klausa itu merupakan suatu kumpulan kata yang at least dia terdiri dari subjek sama verb. Nah, jadi harus ada subjek, harus ada verb atau kata kerja. Kemudian klausa itu dibagi menjadi dua. Ada independent clause, ada dependent clause. Independent clause itu apa? Independent clause itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, jadi klausa yang bisa berdiri sendiri itu biasa juga disebut sebagai kalimat atau sentence. Jadi di at least itu terdiri dari subjek sama verb. Nanti bisa ditambah keterangan, bisa ditambah adverb or something like that. Nah, kemudian untuk dependent clause-nya, dependent clause itu adalah suatu klausa yang dia diawali sama subordinate conjunction atau kata hubung. Nah, yang dalam subjunctive ini kata hubung yang digunakan itu adalah that. Nah, jadi ketika suatu klausa yang diawali sama conjunction, dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia itu harus dibantu oleh independent clause. Nah, jadi letak subjunctive itu letaknya di klausa yang butuh bantuan. Nah, seperti itu. Jadi di dependent clause. Kemudian dia juga terdiri dari subjek sama verb. Tapi dia diawali sama subordinate conjunction. Nah, dia diawali sama ini. Subordinate conjunction seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memudahkan, kita lihat di contohnya. Kita lihat di contoh di sini. I wrote an example. Mr. John suggests that Tina join the competition. Nah, di sini kita highlight dulu. Mr. John suggests, itu kan Mr. John itu subjek. Mr. John ini subjek. Kemudian suggest itu verb. Dia tidak diawali sama conjunction. Nah, jadi dia Mr. John suggests itu masuk ke dalam independent clause. Nah, jadi dia di sini tidak terdapat subjunctive-nya. Yang terdapat subjunctive mana? Ketika dia diawali sama subordinate conjunction that, kemudian di sini ada Tina join the competition. Di situ adalah subjek plus verb-nya. Nah, jadi di sini
yang mengandung subjunctive itu adalah Mr. John suggests that Tina join the competition. Nah, seperti itu. Jadi subjunctive-nya itu adalah suggest that Tina join the competition. Nah, kemudian ketika kita menganalisa kalimat ini, itu kita lihat bahwa di independent clause itu Mr. John suggests, dia tenses-nya itu adalah simple present karena ada subjek, ada verb yang ditambahi s. Kemudian that Tina join. Nah, Tina di sini seharusnya itu kan juga mengikuti klausa yang pertama, bentuknya simple present. Karena dia di sini mengandung subjunctive, join di sini, join ini, Nah, join ini dia tidak boleh ditambahi s karena bentuknya adalah verb base. Nah, jadi apapun subjeknya itu bentuknya verb base. Nah, seperti itu. Jadi subjunctive itu intinya dia bentuknya harus kembali ke base atau ke bentuk dasar, walaupun di independent clause-nya itu bisa simple present, bisa simple past, atau present continuous. Misalkan, Mr. Joko suggested that, ketika ada ide otomatis kan simple past. Nah, tapi di situ, di dependent clause-nya itu wajib kembali ke verb base. Nah, seperti itu maksud dari subjunctive. Okay, the next point we are going to learn about offering. In bahasa, offering means penawaran atau menawarkan. Offering digunakan saat memberikan penawaran terhadap sesuatu. It can be items atau benda atau barang. It can be helps, pertolongan. And it can also services atau layanan. So there are several examples of offering. Jadi ada beberapa contoh expression of offering. Yang pertama bisa memakai modal would. Bisa memakai would you like me to take you home? Apakah Anda ingin saya mengantarkan Anda pulang? Kemudian bisa juga pakai modal can. Can I help you taking care of your child? Can I help you taking care of your child? Bisakah saya membantu Anda menjaga anak Anda? Seperti itu. Kemudian bisa juga pakai modal shall. Shall I get you something? Haruskah saya mengambilkan Anda sesuatu? Seperti itu. Kemudian bisa juga pakai pertanyaan, is there anything I can do for you? Kemudian yang paling common, yang paling umum digunakan itu pakai do you need help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Nah, seperti itu. Kemudian, selain ekspresi menawarkan, kita juga belajar mengenai ekspresi of the response. Jadi, ketika kita ditawarkan oleh orang lain mengenai sesuatu, bisa items, help, or services, itu kita bisa menerima atau menolak, accepting or declining. So, the examples of accepting, ketika kita menerima penawaran tersebut, kita bisa memakai ekspresi that would be very kind of you. Bisa juga pakai sure, I really appreciate it, and yes please. Nah, ini paling sering digunakan ya. Kemudian ketika kita ingin menolak, kita menolak dengan halus, kita bisa memakai ekspresi no thanks, don't bother, jangan mengganggu. Bisa juga thanks, but I can do it myself. Terima kasih, tapi saya bisa melakukannya sendiri. Kemudian bisa no, don't worry, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya mau membuatkan tabel, making suggestion tabel. So, you will have a various expression. Jadi nanti ekspresi-ekspresinya itu bisa bervariasi ketika kalian mungkin disuruh membuat dialogue of giving suggestion to other people. Jadi kalian bisa memilih ekspresi-ekspresi mana saja yang tidak itu melulu seperti itu. Jadi banyak ekspresi yang bisa digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Yang pertama, ketika patternnya atau rumusnya itu memakai how about, subject, simple, verb, form. Nah, jadi perlu diingat itu ketika memberikan suggestion, itu tensesnya itu adalah simple present ya. Jadi contoh sentensinya bisa how about we have lunch at the canteen? Seperti itu. Kemudian yang kedua pakai how about Sharon. Nah, bedanya yang atas sama yang bawah, yang nomor 1 sampai yang nomor 2 itu how about diikuti subject plus verb,
Dan how about diikuti sama gerund. What is the meaning of gerund? Gerund itu adalah kata kerja atau verb yang ditambahi ing, yang diingkan, tapi akhirnya bentuknya dia adalah kata benda, seperti itu. Contohnya, how about having lunch at the canteen? Having lunch di sini itu bukan verb lagi, tapi having lunch di sini itu adalah kata benda. Ketika dia dianggap verb, dia harus diawali sama subjek. Tapi ketika dia tidak diawali sama subjek, maka dia namanya adalah gerund atau noun. Kemudian pakai what about plus gerund. Contohnya, what about playing football? Kemudian bisa juga pakai why don't. Why don't subject plus simple verb form. Sorry for the bad highlight. Saya ulang ya. Why don't subject simple verb form. Kemudian bisa pakai why not simple verb form. Contohnya yang nomor 4 tadi, why don't we take a walk to the park? Yang nomor 5 pakai why not. Why not buy yourself a new school bag? Seperti itu. Kemudian pakai let's. Let's plus simple verb form. Let's go to the beach this weekend. Kemudian pakai shall. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau shall itu diikuti sama subjek I or we. Contohnya, shall we tell her the good news now? Kemudian, pattern yang nomor 8, subjek, pakai should, pakai modal should, simple verb form. You should give her a present. Kemudian, yang nomor 9, subjek dengan modal could. We could share a car for the first trip. Nah, kemudian yang perlu diingat ketika ada modal bisa can, bisa could, bisa shall, bisa should, bisa will, bisa would, bisa may, bisa might. Mungkin kalau ada contoh kalimat yang menggunakan modal itu wajib diikuti sama verb base atau simple verb form. Tidak boleh diikuti sama verb 2 atau verb 3. Kemudian yang nomor 10 bisa pakai suggest atau recommend. Ini masuk ke dalam subjunctive. Penjelasan sebelumnya ya. Contohnya, I suggest that you take driving course. Kemudian yang terakhir nomor 11 bisa pakai had better plus simple verb form. You had better use these shoes. Kamu lebih baik, you had better itu lebih baik. Kamu lebih baik menggunakan sepatu ini. Seperti itu. Alright learners, I think it's all the last of our material about suggesting and offering. I hope it can be understood well, and for the other material, we will move to the next video and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.